Malam Ibu, silakan masuk, silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Diana, saya bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya Ibu datang ke sini ada keluhan apa Ibu ya? Akhir-akhir ini saya sering merasa cemas dengan kandungan saya, Bu. Oh, kandungan Ibu usianya berapa bulan? 6 bulan. Oh, berarti Ibu sudah berada di trimester kedua Ibu ya. Baik, sebelum saya memberikan konseling atau sebelum saya memberikan tindakan kepada Ibu, terlebih dahulu mari kita mengucapkan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya akan menutup privasi Ibu terlebih dahulu untuk menjaga apapun yang Ibu keluarkan nanti dari isi hatinya Ibu ya. Baik Ibu, seperti yang Ibu katakan kepada saya, akhir-akhir ini Ibu itu sering merasa cemas dengan kandungannya Ibu, nggih. Nah, baik, di sini saya akan memberikan konseling perubahan psikologis per setiap semester kehamilan Ibu ya, agar Ibu lebih memahaminya. Mungkin kemarin pada trimester pertama Ibu merasakan ada perubahan, dan sekarang di trimester kedua ada, dan nanti untuk trimester selanjutnya yaitu trimester 3 mungkin supaya Ibu tidak datang kembali, supaya Ibu tidak merasa takut dengan perubahan yang terjadi kepada Ibu, saya akan memberikan konseling dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 Ibu ya. Nah, baik Ibu, untuk perubahan psikologis pada Ibu hamil trimester pertama yaitu pada usia kandungan 0 hingga 4 bulan Ibu ya. Itu perubahan psikologis yang pertama itu ada Ibu merasakan kecemasan seperti yang Ibu alami sekarang pada kehamilan trimester kedua. Nah, kecemasan ini akan bercampur dengan rasa ragu yang dimana pada usia kehamilan Ibu ini akan terjadi perubahan emosi sehingga akan beresiko tinggi untuk terjadinya pertengkaran atau rasa tidak ingin atau rasa tidak nyaman dengan adanya Ibu di rumah, dan juga ini itu sangat dipengaruhi oleh hormonal dan morning sickness-nya Ibu ya. Nah, untuk mengatasi rasa cemas ini, Ibu itu dapat mengatasinya dengan cara Ibu curhat, Ibu bercerita kepada suaminya Ibu ataupun mertuanya Ibu ataupun orang tuanya Ibu, dan juga Ibu bisa dengan cara berolahraga. Kemudian Ibu harus menerapkan pola makan yang sehat Ibu ya, dan juga selain pola makan yang sehat, pola makan yang Ibu konsumsi itu harus seimbang sesuai dengan porsinya Ibu, dan juga Ibu itu harus banyak-banyak berpikir positif. Nah, perubahan yang kedua pada trimester pertama yaitu adanya rasa penolakan terhadap. Nah, untuk rasa penolakan terhadap kehamilan ini itu tuh biasanya terjadi karena Ibu belum siap hamil. Mungkin usia pernikahannya Ibu masih muda dan Ibu tiba-tiba hamil, jadi Ibu merasa bahwa saya belum siap menjadi seorang ibu, saya belum siap untuk mengurus seorang anak. Nah, untuk cara mengatasi rasa hal yang seperti ini, Ibu itu harus menerapkan pola pikir yang positif. Kemudian Ibu itu harus banyak-banyak memanjakan dirinya Ibu harus banyak peduli kepada dirinya Ibu. Jadi Ibu itu tidak boleh terlalu mengerjakan hal-hal yang tidak Ibu inginkan. Kemudian selain itu, Ibu juga dapat lebih banyak meluangkan waktu dengan suaminya Ibu. Jadi waktu dengan suaminya Ibu itu dapat membantu meringankan rasa bahwa Ibu itu belum siap hamil. Jadi Ibu akan berpikir bahwa saya harus siap karena ini merupakan amanah, ini merupakan tanggung jawab yang akan saya laksanakan dengan suami saya. Nah, kemudian perubahan psikologi yang ketiga pada trimester pertama yaitu adanya rasa kekecewaan, kecemasan, depresi, dan juga rasa kesedihan. Nah, keadaan ini itu merupakan keadaan dengan suasana hati umum, dan itu sering terjadi kepada ibu hamil usia muda. Nah, dan juga di sini itu kondisi itu akan lebih sering terjadi kepada ibu karena usia kandungannya ibu masih muda. Nah, dan juga ibu itu akan merasa lebih depresi, dan ibu itu akan merasa lebih banyak pikiran dibandingkan dengan suaminya ibu. Nah, di sini cara mengatasi hal-hal seperti kecemasan, depresi, ataupun rasa takut dalam dirinya ibu itu yang pertama dengan cara ibu itu berkumpul atau bertemu dengan orang-orang yang dapat mensupport ibu,
psikiater atau mendatangi psikolog untuk konsul jika memang kekecewaannya ibu atau pikirannya ibu itu dapat membuat ibu merasa hingga stres. Nah, dan juga ibu dapat dengan cara berolahraga ringan seperti senam hamil atau jalan-jalan. Kemudian ibu harus beristirahat yang cukup, dan juga ibu harus sangat-sangat bisa mengatur pola makannya ibu. Nah, selanjutnya yang keempat, perubahan psikologi yang terjadi pada trimester pertama ini, ibu itu akan sangat merasakan rasanya kebahagiaan, yang dimana perasaan bahagia ini merupakan masa-masa yang akan ibu sangat-sangat dambakan, apalagi jika itu merupakan kehamilan pertama ibu. Nah, dimana rasa bahagia ini itu lebih banyak terjadi pada seorang ibu dibandingkan dengan seorang ayah. Namun tidak memungkinkan juga bahwa ayah juga akan sangat-sangat merasa bahagia dengan kehadiran sang bayi. Nah, dimana itu perasaan bahagia ini itu dapat memberikan perhatian kepada calon ibu untuk bisa menjalankan kehamilannya secara bahagia dan sehat. Nah, untuk rasa kebahagiaan ini itu tuh ibu tidak boleh merasa berlebih, karena jika ibu bahagia berlebihan itu takutnya nanti ketika terjadi apa-apa kepada diri ibu ataupun jadinya ibu itu akan merasa kecewa, ibu akan merasa stres. Nah, caranya untuk ibu mempertahankan rasa kebahagiaan ini agar ibu tidak merasa bahwa akan ada hal-hal negatif yang terjadi kepada ibu dan bayinya ibu, yang pertama dengan cara ibu itu harus mempertahankan pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Kemudian selanjutnya ibu harus mengikuti seperti kelas yoga ataupun mengikuti kelas ibu hamil, supaya ibu lebih banyak berinteraksi dengan ibu-ibu hamil lainnya dan dapat saling memberikan informasi tentang kehamilan ataupun dengan perasaan apa yang ibu rasakan. Nah, kemudian selanjutnya ibu itu harus menjauhi orang-orang yang memiliki pengaruh negatif kepada ibu, seperti orang yang tidak suka kepada ibu ataupun orang yang iri hati dan dengki kepada ibu. Dan juga ibu itu harus banyak-banyak membajakan diri, mungkin dengan cara berlibur atau dengan berolahraga, tapi tentunya dengan syarat ibu harus tetap menjaga pola makan dan menjaga gaya hidup yang sehat. Nah, kemudian selanjutnya itu pada trimester pertama, perubahan psikologi selanjutnya itu ada yang namanya ibu itu akan lebih terfokus kepada diri ibu sendiri. Nah, yang dimana karena adanya janin yang di dalam tubuhnya ibu itu dapat membawa pengaruh positif, kebahagiaan, serta harapan. Nah, sehingga ibu hamil itu akan sangat-sangat menjaga dirinya. Jadi ibu itu akan lebih fokus kepada dirinya ibu dan juga janinnya ibu. Nah, untuk mempertahankan perasaan yang seperti ini itu caranya ibu dapat dengan menerapkan pola makan yang sehat. Jadi ibu harus memikirkan nutrisi untuk diri ibu dan juga untuk bayinya ibu. Kemudian ada juga dengan cara berolahraga secara teratur, seperti ibu mengikuti kelas yoga ataupun ibu mengikuti kelas kehamilan atau senam hamil ibu ya. Nah, selanjutnya ibu juga dapat melakukannya dengan cara ibu lebih banyak melakukan relaksasi ataupun mediasi. Jadi ibu mungkin bisa melakukannya dengan cara membaca ataupun menonton film, dengan selalu tetap menjaga emosinya ibu. Jadi ibu itu tidak boleh terlalu banyak pikiran, karena apapun yang ibu pikirkan itu akan sangat berpengaruh kepada janinnya ibu. Nah, dan yang terakhir, perubahan psikologis yang dapat terjadi pada trimester kehamilan yang pertama, yaitu ibu hamil akan merasakan penurunan libido. Nah, penurunan libido ini dimana penurunan gairah seks ibu ya. Jadi ketika ibu sedang hamil, ibu akan tidak terlalu memiliki nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Nah, dimana di sini itu diakibatkan oleh perubahan hormon kehamilan serta rasa lelah dalam kehamilannya ibu karena ibu sedang mengandung bayi. Jadi ibu merasa bahwa hubungan seksual itu sudah tidak terlalu penting untuk ibu, karena ibu akan lebih terfokus kepada diri ibu dan juga bayinya ibu. Nah, untuk cara mengatasi hal-hal seperti ini, jika suaminya ibu sewaktu-waktu minta untuk berhubungan, yang pertama itu ibu harus memiliki waktu tidur yang cukup. Jadi ibu itu tidak boleh terlalu banyak bergadang ataupun ibu itu tidak boleh terlalu banyak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu waktu istirahat ibu. Nah, dan juga yang kedua,
ibu itu jika ingin melakukan hubungan seksual, ibu harus melakukan hubungan seksual ini dengan posisi yang aman. Maksudnya di sini itu dengan posisi yang memungkinkan tidak akan merusak janinnya ibu, apalagi jika kehamilan pada trimester pertama. Jika janinnya ibu itu baru tumbuh ataupun baru terbentuk, itu harus sangat berhati-hati sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, dan yang terakhir, ibu dapat melakukan hubungan seksual ini dengan cara sebelumnya ibu melakukan olahraga yang teratur dan ibu mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan pada trimester kedua. Apakah perubahan psikologis pada trimester pertama sudah cukup dimengerti Ibu? Iya, mengerti Bu. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada perubahan psikologis pada trimester kedua kehamilan Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya untuk perubahan psikologi trimester kehamilan kedua. Nah, di sini itu tidak banyak perubahan psikologi yang terjadi Ibu ya, hanya ada quickening dan pre-quickening. Nah, di mana quickening ini merupakan penunjukan tentang kenyataan umum kehidupan yang terpisah, yang dimana quickening ini itu dapat menjadikan sebuah dorongan pada ibu hamil untuk melaksanakan tugas perubahan psikologis yang terjadi pada dirinya ibu sendiri. Yang berbeda mungkin kan di sini perubahan yang terjadi itu merupakan perubahan yang sangat berbeda dari dirinya ibu sendiri. Jadi quickening ini merupakan salah satu proses perubahan psikologis yang terjadi pada ibu, yang dimana perubahan psikologis tersebut terjadi sangat berbalik dengan sikapnya ibu itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada pre-quickening. Nah, pre-quickening ini yaitu dimana suatu fase sebelum atau ketika terjadinya gerakan janin yang ada di dalam perutnya ibu. Nah, dimana ketika waktu pre-quickening inilah ibu itu akan lebih dekat dengan ibunya ibu. Jadi ketika di masa pre-quickening ini tuh merupakan masa dimana bayinya ibu bergerak di dalam perut. Nah, dan di sana ibu akan merasa bahwa wah, ternyata di dalam perut saya bayi saya sudah bisa menendang, bayi saya sudah bisa bergerak. Nah, nanti dimana ibu itu pasti ketika masa pre-quickening ini ibu akan lebih dekat dengan ibu sendiri ataupun dengan ibu mertuanya ibu untuk mencari pengalaman, untuk bertanya ibu bayi saya, atau ibu untuk curhat ketika bayi ibu mengalami pergerakan di dalam perut. Nah, di sini dimana untuk cara mengatasinya, yang di sini agar ibu tidak merasa resah atau ibu tidak merasa cemas dengan perubahan quickening dan pre-quickening yang terjadi pada dirinya ibu, itu cara yang pertama, ibu itu dapat melakukannya dengan cara mencari kesibukan, seperti tidak memikirkan hal-hal yang berbau negatif dan juga hal-hal yang tidak menyebabkan ibu stres. Nah, cara yang kedua di sini dengan ibu mendapatkan dukungan dari suaminya ibu, mertuanya ibu, keluarganya ibu, dan juga ibu menjauhi rasa kesepian atau ibu itu tidak boleh menyendiri. Nah, ibu harus melakukan komunikasi yang baik dengan dirinya ibu, tetangga ibu, ataupun lingkungannya ibu itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ibu harus memahami situasi yang terjadi pada dirinya ibu. Nah, misalnya nanti ketika janinnya ibu tiba-tiba menendang, berarti oh iya, ini saya sedang berada pada fase pre-quickening. Jadi ibu tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa risau. Nah, selanjutnya dengan cara mediasi atau dengan cara relaksasi. Nah, ini dimana ibu dapat melakukan mediasi atau relaksasi ini dengan cara ibu melakukan yoga, ataupun ibu mengikuti senam hamil, dan juga senam hamil dan yoga ini dapat membantu menghilangkan stres dalam dirinya ibu. Nah, mungkin untuk perubahan psikologis kehamilan pada trimester kedua hanya itu ibu, dan saya akan melanjutkannya memberikan counseling untuk perubahan psikologis kehamilan pada trimester ketiga. Untuk trimester kedua, seperti yang ibu rasakan sekarang ini, mungkin kehamilannya ibu kan sudah berusia 6 bulan, jadi mungkin perubahan psikologisnya itu lebih kepada perubahan psikologis pada trimester ke-1, karena mungkin ibu banyak beban pikiran
kelahiran. Jadi sangat memungkinkan juga bahwa perubahan psikologis pada trimester ke-1 itu dapat terjadi pada perubahan psikologis trimester kedua. Apakah sampai sini sudah cukup dipahami, Ibu? Iya, Ibu. Baik, saya akan melanjutkannya dengan memberikan konseling perubahan psikologis pada trimester ketiga, Ibu ya. Baik Ibu, saya akan melanjutkannya dengan memberikan konseling perubahan psikologis pada trimester ketiga. Nah, perubahan psikologis pada trimester ketiga ini lebih banyak Ibu ya, karena ini merupakan bulan yang dimana Ibu menantikan kelahiran dari bayinya Ibu. Nah, perubahan psikologis yang pertama itu, Ibu akan merasakan rasa penantian dan keharapan dan rasa berharap yang besar pada dirinya Ibu. Nah, dimana pada trimester ketiga ini disebut dengan periode penantian. Nah, dimana periode penantian ini merupakan rasa dimana Ibu akan sangat-sangat waspada kepada dirinya Ibu dan juga kepada janinnya Ibu. Rasa kewaspadaan ini Ibu lakukan untuk menjaga dirinya Ibu dan juga menjaga janinnya Ibu. Nah, dan dimana pada periode trimester ketiga ini Ibu akan menyadari bahwa bayinya Ibu akan menjadi bukti makhluk hidup yang terpisah dengan dirinya Ibu, namun akan bersatu dengan Ibu ketika dia sudah terlahirkan ke dunia. Nah, dan dimana nanti ketika menjelang persalinan, Ibu akan merasakan penantian yang sangat-sangat Ibu harapkan. Jadi nanti Ibu akan berpikir bahwa saya akan segera memiliki bayi. Jadi Ibu akan memiliki harapan besar yang berada di dalam dirinya Ibu. Nah, cara mengatasinya untuk tidak stres karena memikirkan hal-hal penantian bayinya Ibu itu, yang pertama Ibu itu dapat melakukan konseling seperti yang saat ini sedang Ibu lakukan. Ibu itu harus banyak-banyak mendapatkan dukungan psikologis dari bidan ataupun dari dokter. Terlebih-lebih mungkin Ibu dapat konsul kepada tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter itu setidaknya minimal 1 bulan sekali untuk mengetahui kondisi Ibu dan juga kondisi janinnya Ibu. Nah, cara yang kedua, Ibu itu harus sangat mendapatkan dukungan besar dari suami dan juga keluarganya Ibu maupun keluarga suaminya Ibu. Nah, dimana dukungan ini sangat akan berpotensi bahwa Ibu akan selalu memiliki pikiran yang positif terhadap diri Ibu dan janinnya Ibu. Nah, perubahan yang kedua yaitu masa persiapan, dimana ketika trimester ketiga ini Ibu akan sangat-sangat menyiapkan hal-hal yang Ibu perlukan sebelum Ibu melakukan persalinan dan ketika Ibu akan melakukan persalinan, dimana pada proses masa persiapan ini Ibu nanti akan mempersiapkan seperti baju sang bayi, sepatu, tempat tidurnya, mungkin keretanya, bantalnya, dan juga alat mandi ataupun hal-hal yang mungkin Ibu perlukan ketika Ibu akan melakukan persalinan dan ketika Ibu sudah melakukan persalinan. Nah, dan dimana nanti ketika Ibu sudah melakukan persalinan, jangan lupa Ibu itu harus tetap menjaga nutrisi dalam dirinya Ibu seperti vitamin D, vitamin C, zat besi, Ya, wah. Nah, dan juga Ibu harus tetap menjaga pola makannya Ibu. Ibu harus tetap mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, terutama susu Ibu ya, untuk menunjang air asinya Ibu juga untuk Ibu memberikan kepada bayinya Ibu. Nah, dan juga Ibu akan banyak mengalami ketakutan. Nah, dimana ketika Ibu mengalami ketakutan yang Ibu pikirkan itu bahwa seperti apakah janin saya dapat selamat, apakah bayi saya dapat terlahir normal, ataupun dimana di sini Ibu akan berpikir bahwa dapatkah Ibu selamat ketika melakukan proses persalinan atau tidak. Nah, dimana hal-hal seperti ini sangat-sangat harus Ibu tidak banyak pikirkan Ibu. Jadi nanti jika Ibu berpikir bahwa hidupnya Ibu singkat ataupun hidup bayinya Ibu tidak bisa selamat, itu dapat mengganggu pikirannya Ibu dan juga dapat mengganggu stres pada dirinya Ibu. Jadi ketika kehamilan trimester ketiga, Ibu harus banyak-banyak berpikir positif. Nah, cara mengatasi rasa takut dan rasa kecemasan ini, yang pertama Ibu harus banyak-banyak menghindari membaca berita-berita hoax tentang persalinan, tentang kehamilan. Jadi Ibu
harus banyak-banyak menerima hal-hal positif dalam dirinya ibu. Jadi sebaiknya ibu tidak terlalu banyak menonton berita ataupun menonton infotainment yang mungkin tidak terlalu penting untuk dirinya ibu. Dan juga ibu harus banyak-banyak mencari tahu tentang hal-hal yang dapat ibu lakukan sebelum ibu melakukan persalinan, mungkin untuk membantu cepat-cepatnya terjadi pembukaan ataupun dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, nanti seperti ibu melakukan jalan-jalan ringan sebelum ibu melakukan persalinan agar pembukaan yang terjadi pada dirinya ibu itu akan lebih cepat. Nah, dan juga ibu harus banyak-banyak berkomunikasi dengan suaminya ibu. Jadi komunikasi itu dimana ini merupakan hal yang paling penting ibu ya. Sebelum melakukan persalinan, ibu harus bercerita bahwa usia kandungan ibu sudah segini, ibu merasakan ini. Jadi supaya suaminya ibu dan keluarganya ibu itu bisa siap siaga sebelum ibu melakukan proses persalinan. Kemudian selanjutnya perubahan psikologis yang terjadi pada trimester ketiga, yaitu ibu akan merasakan duka untuk mengantisipasi rasa kehilangan perhatian selama masa kehamilan ibu. Nah, dimana perasaan ini ketika mungkin suaminya ibu sedang sibuk ataupun sedang tidak memiliki waktu dengan ibu, dimana ketika ibu hamil pada trimester pertama sampai trimester kedua, ibu merasa bahwa suami saya kurang perhatian, suami saya jarang pulang, ataupun karena mungkin sibuk dengan pekerjaan di luar seperti lembur ataupun dengan piket atau sip-sipannya ibu ya. Nah, dan juga dimana perasaan ini harus sangat ibu hilangkan, karena mungkin tidak semua suami dapat standby 24 jam di dekat istrinya. Jadi ibu harus berpikir positif bahwa suami ibu kurang perhatian kepada ibu karena sedang mempersiapkan yang terbaik sebelum ibu melakukan proses persalinan. Nah, dimana cara mengatasinya itu di sini ibu itu harus memberitahukan suaminya ibu bahwa ibu merasa apa yang kurang dari suaminya ibu. Jadi ibu tidak boleh memendamnya, sehingga ibu nanti ketika ibu pendam perasaan tersebut itu akan membuat ibu merasa pikirannya ibu makin banyak, ibu semakin stres. Nah, dan juga di sini ibu dapat bercerita kepada orang tuanya ibu ataupun mertuanya ibu, mungkin dapat membantu komunikasi kepada suaminya ibu bahwa apa yang ibu kurang rasakan dari suaminya ibu, entah itu kasih sayang ataupun perhatian yang ibu dapatkan dari suaminya ibu. Nah, dan juga nanti ketika ibu akan melakukan persalinan maupun sebelum ibu melakukan persalinan, ibu itu harus tetap menjaga dirinya ibu, dan mungkin dengan cara ibu bisa meminta suaminya ibu membantukan ibu untuk membersihkan rumah ataupun membantu ibu dalam hal memasak, karena tidak mungkin ibu melakukan semua pekerjaan rumah dengan kondisi bayi yang ada di dalam janinnya ibu. Nah, dan juga ibu dapat meminta kepada suaminya ibu untuk mendengarkan apa yang ibu minta dari dia. Tapi ibu jangan minta macam-macam, seperti ibu minta barang branded atau ibu minta hal-hal yang mungkin suaminya ibu itu tidak dapat kabulkan. Sewajarnya aja ibu. Jadi untuk minta perhatian ya sudah cukup dengan mungkin suaminya ibu mengurangi jam kerja ataupun suaminya ibu lebih banyak melakukan pekerjaannya di rumah. Nah, kemudian perubahan psikologis selanjutnya yang terjadi pada trimester ketiga, yaitu ibu akan merasakan ketidaknyamanan fisik yang terjadi kepada dirinya ibu. Nah, dimana ketika nanti menjelang persalinan, pasti ibu merasa bahwa badan saya semakin melar, kemudian pipi ibu akan semakin cabi, kemudian baju-bajunya ibu jarang akan yang ada muat, ibu hanya dapat menggunakan daster. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, ibu itu untuk menjaga bentuk fisiknya ibu itu dapat dengan cara melakukan olahraga rutin, olahraga ringan seperti yoga, dan juga ibu dapat jalan santai ataupun ibu dapat melakukan senam hamil, dan juga dapat melakukan hal-hal kecil seperti ibu berjalan-jalan di taman dengan suaminya ibu, ataupun ibu mengikuti kelas yoga dan juga kelas senam kehamilan. Nah, selanjutnya perubahan yang terjadi ini merupakan perubahan terakhir ibu ya, yang dapat terjadi kepada perubahan psikologis trimester tahap 3, yaitu ibu akan merasa canggung, jelek, berantakan, dan ibu akan merasa bahwa ibu tidak dapat mengurus dirinya ibu karena kondisi perutnya ibu yang semakin membesar. Nah, ketika ibu mengalami perubahan fisik yang terjadi ketika trimester 3 kehamilan, di sini ibu akan merasa bahwa dirinya ibu kurang percaya diri. Nah, hal-hal
hal seperti ini sangat-sangat harus ibu hindari karena itu dapat mengganggu pikirannya ibu dan juga dapat mengganggu janin yang ada di dalam perutnya ibu. Nah, untuk cara mengatasinya mungkin ibu dapat melakukan latihan kardio, latihan seperti senam hamil ataupun yoga. Nah, di sini itu seperti senam hamil dan yoga itu mungkin selain dapat membantu perubahan bentuk tubuhnya ibu agar tidak terlalu membesar, di situ juga dapat membantu untuk merelaksasikan pikirannya ibu. Nah, yang kedua, dengan cara ibu meletakkan aromaterapi di dalam ruangan seperti difusi ataupun dengan lilin aromaterapi. Nah, selanjutnya dengan cara ibu melakukan hubungan seksual dengan suaminya ibu untuk ibu merasa bahwa ibu mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari suaminya ibu sendiri. Dan juga cara yang terakhir dengan cara ibu terapi air seperti ibu berendam di air panas untuk merelaksasikan otot-ototnya ibu ketika ibu merasa lelah dan ibu merasa bahwa bayi yang ada di dalam janinnya ibu itu menjadi beban hidupnya ibu 2 kali lebih berat daripada biasanya. Nah, untuk perubahan psikologis trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 telah saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas, bisa ibu tanyakan kembali kepada saya. Tapi jika ibu merasa bahwa semuanya sudah jelas, saya akan dapat mengakhiri konsul ini sampai sini, Bu ya. Apakah perubahan yang saya jelaskan sudah cukup dimengerti, Bu? Iya, Ibu mengerti. Nah, baik. Berarti rasa cemas yang ada dalam dirinya ibu itu terjadi karena beberapa pikiran mungkin yang terjadi dalam rumah tangganya ibu, ataupun dengan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang terucap dari lingkungannya ibu. Jadi mungkin untuk hal-hal seperti itu tidak usah terlalu dipikirkan ibu ya, untuk menjaga kesehatannya ibu dan juga kesehatan janinnya ibu agar ibu tidak stres dan juga agar ibu tidak merasa bahwa ibu itu dikucilkan di lingkungannya ibu. Nah, jadi ibu tidak perlu merasa khawatir. Jadi hal-hal seperti ini sangat wajar terjadi ketika ibu mengalami kehamilan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk konsul selanjutnya ibu bisa menghubungi saya kembali, ataupun ada perasaan atau rasa yang mungkin berat untuk ibu sampaikan ke orang lain, ibu bisa sampaikan kepada saya ibu ya. Terima kasih ya Bu, saya izin pamit pulang dulu. Ya ibu, sama-sama, hati-hati di jalan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.